Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh kami terima, dan sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan. Sebelum melakukan tugas aktivitas di hari ini, kami rindu haus akan firman-Mu. Karenanya kami memohon, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan firman ini kita merenungkannya dengan tema tanda Yunus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat kita pahami apa makna tanda Yunus, atau ketika mendengar kata tanda Yunus, apakah itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus, seringkali dalam hidup ini kita berkata, "Tuhan, berikan aku tanda, maka aku akan percaya." Kita ingin bukti, kita ingin kepastian, kita ingin sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita. Hal yang sama juga terjadi pada zaman Yesus Kristus, bahwa ahli Taurat dan orang Farisi datang meminta tanda. Mereka ingin bukti bahwa Yesus benar-benar Tuhan dan berkuasa. Namun, respon Yesus mengejutkan. Ia berkata, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mengapa Yesus menolak? Apa arti tanda Yunus bagi kita hari ini? Arti tanda Yunus ada beberapa poin, yaitu pertama, tanda Yunus adalah tanda kematian dan kebangkitan. Yesus menjelaskan bahwa seperti Yunus berada 3 hari dalam perut ikan, demikian juga Anak Manusia akan berada dalam tanda petik perut bumi 3 hari 3 malam. Ini adalah nubuat tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan. Saudara-saudara, inilah tanda terbesar dalam iman Kristen, yaitu kebangkitan Yesus Kristus, sesuatu yang luar biasa, atau menjadi fondasi utama iman kita kepada Yesus. Bukan mujizat kecil, bukan pertunjukan spektakuler, tetapi kemenangan atas dosa dan maut. Itulah yang luar biasanya. Kedua, tanda Yunus adalah panggilan untuk bertobat. Kisah Yunus tidak berhenti di dalam perut ikan. Ia pergi ke Niniwe dan memberitakan pertobatan. Dan yang luar biasa bahwa orang-orang Niniwe bertobat hanya dengan satu pemberitaan sederhana dari seorang Nabi Yunus. Dan bacaan kita tadi, kita melihat bahwa Yesus berkata, orang-orang Niniwe akan bangkit dan menghakimi generasi ini. Mengapa? Karena orang Niniwe bertobat, sementara banyak orang pada zaman Yesus tidak bertobat. Karenanya saudara-saudara, ini tentu teguran keras bahwa orang Niniwe hanya mendengar Nabi, mereka bertobat. Dan kita mendengar Yesus,
Apakah kita bertobat dan berubah? Itulah yang terjadi pada waktu itu dan tentu bagi kita sekarang ini. Ketiga, tanda Yunus menyatakan bahwa masalahnya bukan kurang tanda, tapi kurang iman. Orang Farisi meminta tanda bukan karena kurang bukti, tetapi karena hati mereka tertutup. Mereka sudah melihat misalnya mujizat, mendengar langsung pengajaran, dan mengalami kuasa Yesus langsung, namun tetap tidak percaya. Tentu ini relevan dengan kita hari ini. Kalau kita mau jujur, ya, berapa banyak tanda yang sudah Tuhan beri kepada kita? Bukankah hidup kita masih dipelihara olehnya sampai saat ini? Doa kita dijawabnya, dan firman Tuhan, suaranya terus kita dengar melalui khotbah-khotbah. Namun seringkali kita berkata, Tuhan, aku butuh tanda lagi. Namun kita harus sadar bahwa pada poin ini kebenarannya, sekali lagi, masalahnya bukan Tuhan tidak berbicara, tetapi kita tidak mau benar-benar percaya. Terakhir, ya, keempat, Kristus lebih besar dari Yunus. Ini harus kita mengerti, pahami betul. Sekali lagi bahwa Kristus lebih besar dari Nabi Yunus. Yesus berkata, yang ada di sini lebih dari Yunus. Itu maksudnya merujuk kepada dirinya. Artinya, Yunus hanya nabi. Yesus adalah anak Allah. Yunus membawa pesan, Yesus adalah pesan itu sendiri. Dia sendiri langsung hadir di tengah-tengah umat. Jika orang Niniwe bertobat karena Yunus, seharusnya kita lebih lagi karena kita berjumpa dengan Kristus. Itulah kenapa Yesus menolak, dan inilah kenapa penting kita untuk memahami ketika mendengar tanda Yunus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tanda Yunus bukan sekedar cerita masa lalu. Itu adalah tanda kasih Tuhan, tanda keselamatan, tanda panggilan untuk bertobat. Kiranya itu kita alami, kita arahkan hidup kita pada firman-Nya. Hari ini kita dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Apakah kita masih mencari tanda atau kita sudah mau percaya? Selaku hamba Yesus Kristus, saya mengajak, marilah kita pertama percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, kedua bertobat dari dosa-dosa kita, dan ketiga marilah kita hidup dalam ketaatan. Kenapa? Karena tanda Yunus sudah cukup. Sekarang tinggal bagaimana kita meresponnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk firman-Mu. Menteraikan ia dalam loh hati kami, dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Kami boleh sungguh-sungguh percaya akan Engkau, dan kami bertobat dari segala dosa-dosa kami. Hari ini hamba memohon berkatilah seluruh jemaat GKPO Halim dalam tugas aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Sertai lindungi, berkati ya Tuhan. Buatlah berhasil apa yang dikerjakan, diusahakan oleh jemaat-Mu. Dan yang sakit, jamah tubuh mereka Tuhan, sembuhkan. Angkat segala sakit penyakit, bibit penyakit dalam tubuh mereka ya Tuhan. Yang lemah, yang berduka, kuatkan dan hiburkan dengan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami. Terpujilah Engkau atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.